Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cara Hidup. Kalau teman-teman mampir di video ini, berarti teman-teman sudah mulai penasaran apa sebenarnya tanda-tanda ban motor itu harus segera diganti. Karena memang ban motor ini salah satu komponen dari sepeda motor yang sangat sangat vital ya, karena bersentuhan langsung dengan badan jalan. Langsung saja, apa sebenarnya tanda-tanda yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah ban sepeda motor ini sudah saatnya diganti atau belum. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah alur ban atau tingkat kebotakan pada ban. Nah, seperti ini. Alurnya sudah hampir tidak ada ya, yang tengah sudah benar-benar habis, tinggal yang pinggiran aja yang tersisa. Nah, alur ban itu atau alur kembang ban itu seperti ini, yang di samping-samping ini awalnya pasti sampai ke tengah-tengah, dan di tengah pun ini biasanya ada alur lurus untuk jalan air ya ketika hujan, dan yang samping ini berfungsi untuk membuang air ketika kita berada di hujan. Artinya apa? Ketika ini sudah mulai aus, alur bannya sudah tidak terlihat, berarti ini daya cengkramnya sudah berkurang, begitu, sehingga semakin menambah resiko slip atau terjatuh ketika hujan ataupun di jalanan kerikil atau berpasir. Baik, yang kedua yang harus diperhatikan adalah adanya retakan atau benjolan pada ban. Nah, kalau keretakan itu kita cek di sini ada atau enggak. Sepertinya ban punya saya ini belum ada keretakan sama sekali ya. Coba kita perhatikan, ini tanda-tanda karena kurang angin, bukan termasuk keretakan. Nah, ban saya ini alhamdulillah untuk retakan sepertinya tidak ada. Retakannya hampir dibilang tidak ada ya, atau benjolan juga tidak ada. Untuk benjolan ini biasanya terdapat pada ban tubeless, karena ini ban pakai ban dalam bukan tubeless, jadi benjolan hampir tidak ada ya. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan yaitu banyaknya tambalan. Nah, kenapa? Karena ketika ban yang sudah sering ditambal atau kelenturnya sudah berkurang, biasanya itu yang direkomendasikan tuh ya, yang maksimalnya boleh tambal ban itu paling tidak 4 kali, atau bisa jadi 2 kali tambal sudah boleh ganti ketika posisi bocornya itu di tempat yang sama. Itu 2 kali pun udah seharusnya diganti, begitu. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan adalah terasa keras ketika di jalanan rusak atau batu-batu atau melewati lubang. Ban ini terasa keras bantingannya, padahal mungkin anginnya sudah kita sesuaikan, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut juga anginnya, tapi kok bantingannya masih terasa keras. Bisa jadi itu salah satu tanda bahwa ban ini sudah seharusnya diganti. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yang harus kita perhatikan yaitu bergoyang ketika dibelokkan atau ketika melewati garis putih di jalanan. Nah, biasa kan di jalanan ada garis putih. Ketika kita menyentuh garis putih itu terasa limbung, goyang, seperti mau jatuh. Seperti mungkin kalau kekurangan angin atau kempes itu kan goyang. Nah, seperti itu juga lah sensasinya. Atau bisa jadi ketika berbelok, kita seperti bergoyang ketika seperti dibanting. Itu salah satu tanda juga bahwa ban ini sudah seharusnya diganti. Apalagi sudah botak seperti ini ya, ini beberapa poin sudah terpenuhi. Yang selanjutnya kita perhatikan yaitu jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini penting karena ketika ban ini sudah terlalu sering digunakan, tentu jadi daya tahannya pun akan berkurang. Dan ternyata untuk ban depan dan ban belakang itu jarak tempuhnya itu berbeda-beda. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan itu untuk ban depan ini sekitar 12.000 km jaraknya, dan ban belakang itu
sekitar 10.000 km. Jadi ban depan dan ban belakang berbeda. Kenapa? Karena memang ban belakang ya seperti kita tahu, ban belakang itu lebih capek, bebannya lebih ekstra, jadi usianya pun tentu lebih pendek seperti itu. Tanda ban itu harus diganti yang selanjutnya ketika ban itu sering kita bawa kencang. Nah, ini yang ketujuh ya. Nah, ketika ban itu sering dibawa kencang, tentu si ban ini juga bekerja terlalu ekstra. Nah, seperti manusia ketika bekerja terlalu ekstra, tentu tenaganya pun akan berkurang, kemudian umurnya akan cepat habis. Begitu juga dengan ban ini, ketika sering dibawa kencang, tentu ban ini juga lebih cepat botak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita harus perhatikan tread wear indicator atau TWI-nya. TWI itu bisa kita cek di di sini. Di segitiga ini. Biasa itu kalau kita tarik lurus di sini nih ada benjolan. Nah, ketika benjolan yang di sini udah hilang, itu berarti ban ini sudah cukup aus dan harus segera diganti. Seperti kasus ban depan saya ini TWI-nya benjolannya sudah hilang. Ini sudah termasuk kriteria. Walaupun di sini tanda segitiganya masih ada. Ada yang bilang ketika segitiganya ini masih ada, itu belum diganti boleh. Ketika segitiganya ini hilang, itu baru boleh diganti seperti itu. Tapi ini ketika kita tarik garis lurus, benjolannya sudah hilang yang di sini. Itu tandanya sudah masuk kriteria untuk segera diganti. Nah, kalau mau lihat contoh mana yang benjolannya masih ada, itu coba kita cek di ban belakang ya. Kalau di ban belakang itu, nah kita coba cek. Misalnya ini ada, kita tarik lurus. Nah, oke. Ketika kita tarik garis lurus di sini nih, nah, kelihatan ya. Mungkin kita coba fokuskan. Nah, di sini nih ada benjolan ya, ini kan di alur. Nah, pas di bagian sini ini, nah di alurnya ini ada benjolan. Nah, ini ketika benjolan ini sudah hilang, ini berarti tingkat keausan ban sudah mencukupi untuk segera diganti seperti itu. Seperti ban depan saya tadi itu sudah hilang benjolannya, berarti harus segera diganti. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dari salah satu cara untuk mengetahui tingkat keausan ban itu umurnya harus kita perhatikan. Nah, normalnya umur ban ini itu sekitar, ada yang bilang 6-10 tahun boleh. Kemudian ada yang bilang 5 tahun saja sudah cukup seperti itu. Kemudian yang perlu kita tahu sebenarnya dari mana kita bisa lihat umur ban. Nah, itu bisa kita cek di sini. Bisa kita cek di, kita coba cari dulu. Kita coba putar. Nah, ini dia. Nah, ini kita lihat ya. Ini tertulis 2118, artinya apa? Ban ini diproduksi pada minggu ke-21 2018. Ini tahun 2018 minggu ke-21. Asumsikan 1 bulan itu 4 minggu, berarti 21 bagi 4 sekitar bulan 5. Mungkin sekitar bulan 5 atau bulan 6 ya. Berarti Mei atau Juni ban ini diproduksi pada tahun 2018. Sekarang sudah 2021 bulan 10. Berarti udah 3 tahun. Nah, berarti ban saya ini sudah berumur 3 tahun. Secara usia memang belum terpenuhi untuk segera diganti. Nah, tapi secara kriteria lain seperti tingkat keausan, benjolan yang sudah hilang, bergoyang ketika di jalanan menikung atau melewati garis putih sudah bergoyang, itu berarti sudah boleh diganti seperti itu. Itu dia beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita pengen atau ingin menimbang apakah ban kita ini sudah seharusnya diganti atau belum. Seperti itu. Karena sekali lagi ban ini hal yang cukup vital pada sebuah kendaraan karena bersentuhan langsung dengan aspal. Ketika ban ini terlalu aus, bisa jadi nanti kita jatuh
atau tergelincir, bannya selip sehingga membahayakan nyawa kita sendiri atau pengguna jalan lainnya seperti itu. Baiklah teman-teman cara hidup, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tips-tips lain atau hal lain yang harusnya diperhatikan tapi lupa saya sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar agar di video selanjutnya dapat kita perbaiki. Seperti itu. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.